Manchester City sepertinya masih belum menemukan permainan cantiknya. City di pertandingan terakhir Liga Inggris harus mengakui kekalahan telak dari Arsenal. Hasil buruk itu masih dibawa saat City menghadapi Leyton Orient di FA Cup. Meski menang, City tetap tampil buruk dan diwarnai dengan blunder debut pemain yang baru. Namun sisi positifnya, pemain anyar Manchester City yang lain yaitu Kusanov bermain sangat bagus di pertandingan ini. Bagaimana ceritanya? Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Manchester City melakoni pertandingan Piala FA putaran keempat dengan bertandang ke markas Leyton Orient. Leyton adalah klub yang bermain di League One atau setara dengan divisi ketiga di bawah piramida kompetisi Liga Inggris. Secara kualitas jelas si Manchester City sangat diunggulkan dan akan menang mudah, mengingat lawannya yang berada di level divisi 3 kompetisi Liga Inggris. Namun hasil di lapangan berkata lain. Manchester City dibuat kesusahan melawan Leyton. Bahkan banyak pemain City yang kebingungan di pertandingan ini. Manchester City menurunkan pemain muda dan pemain cadangannya di pertandingan ini, sekaligus menjadi debut dua pemain baru yang didatangkan City, yaitu bek tengah Vitor Reis dan gelandang bertahan Nico Gonzalez. City sejak awal langsung menggempur pertahanan Leyton. Sayangnya lini pertahanan Leyton bermain sangat bagus di awal laga. Petaka akhirnya datang kepada Manchester City di menit ke-16. Berawal dari bola yang hilang dari kontrol Nico Gonzalez, pemain Leyton yang melihat kiper City terlalu maju melepaskan tembakan dari tengah lapangan. Bola mengenai mistar gawang, namun bola rebound membentur belakang Ortega sehingga bola masuk ke gawang. Tertinggal 1 gol, Manchester City terus menekan. Sejumlah tembakan City selalu gagal dan keluarnya Nico Gonzalez membuat lini tengah Manchester City tidak bisa berkembang. Selain itu, kiper Leyton bermain sangat bagus dan membuat babak pertama Leyton unggul 1-0 dari Manchester City. Di babak kedua, Guardiola melakukan 2 pergantian di lini belakang. Kusanov dan Johnston masuk. Keputusan Guardiola ternyata membuahkan hasil. Di menit ke-56 berawal dari sepakan keras Nico Lewis, bola mengenai badan Kusanov dan masuk ke gawang. Gol ini tercatat sebagai gol dari pemain Uzbekistan tersebut. Guardiola memasukkan Kevin De Bruyne dan Foden di babak kedua. Pergantian ini juga terbukti sangat efektif. Jack Grealish yang melakukan umpan terobosan bisa dikonversi menjadi gol oleh Kevin De Bruyne. Kedudukan 2-1 bertahan hingga wasit menit peluit panjang. Meski menang, Manchester City tetap masih memiliki banyak kelemahan. City harus susah payah saat menang melawan Leyton. Masih banyak titik lemah yang harus segera diperbaiki. Apalagi pertandingan selanjutnya adalah melawan Real Madrid di Liga Champions. Kemenangan juga harus dibayar mahal karena pemain baru mereka Nico Gonzalez mengalami gangguan di tulang rusuk. Nico Gonzalez yang kehilangan bola langsung ditabrak dan terjatuh. Badan pemain Leyton mengenai tulang rusuk Nico Gonzalez. Jika cedera yang sangat parah, maka akan menjadi kerugian bagi Manchester City. Mengingat Guardiola mendatangkan Nico Gonzalez sebagai pengganti Rodri. Omar Marmoush juga tampil sangat bagus. Meski gagal mencetak gol debutnya, namun pergerakan Marmoush memberikan tekanan bagi pertahanan lawan. Marmoush harus lebih tenang lagi saat di depan gawang atau saat sedang berhadapan dengan kiper. Jack Grealish juga tampil sangat memukau. Grealish menjadi kreator bagi kedua gol City. Dan saat gol terakhir, Grealish membuat assist yang sangat cantik. Dribble Jack Grealish di sisi kiri dan umpan-umpannya yang berbahaya membuat pemain bertahan Leyton harus melanggarnya untuk menghentikan pergerakan dari Jack Grealish. Abdulkadir Kusanov yang di laga debutnya melawan Chelsea tampil buruk, di pertandingan ini sudah mulai menunjukkan kualitasnya dan tampil begitu tenang. Meski hanya bermain di babak kedua, namun duetnya bersama Johnston sangat kokoh dan membuat para pemain Leyton sangat frustasi. Kusanov bermain apik dan mencetak gol setelah bola tendangan Nico Lewis mengenai badannya. Ketenangan dan kecepatan Kusanov sangat dibutuhkan oleh Manchester City. Ia bisa menaik lawan di waktu yang tepat. Bukan hal yang mustahil jika ia bisa menjadi salah satu bek yang terbaik di masa depan nanti. Catatan menarik juga dicetak oleh Kevin De Bruyne. Ia masuk sebagai pemain pengganti dan menjadi penentu kemenangan Manchester City setelah mencetak gol di menit ke-79. Sejak debutnya De Bruyne di Piala FA pada Januari 2016, tidak ada pemain lain yang memiliki jumlah keterlibatan gol lebih banyak dari Kevin De Bruyne. Saat ini Kevin De Bruyne telah mencetak 9 gol dan 17 assist di Piala FA. Ini juga membuktikan bahwa Kevin De Bruyne adalah pemain yang selalu dibutuhkan oleh Manchester City. Manchester City di pertandingan selanjutnya akan menghadapi Real Madrid di Liga Champions. Menurutmu Manchester City akan bangkit di musim ini atau tidak?